yang menggunakan senjata, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Biar tambah semangat, coba tolong ikuti saya ya, untuk menambah, memberikan motivasi kepada pasukan Laskar Sabilillah. Diikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbaru ya Qaharu, ya Jabbaru ya Qahar, ya Jabbaru ya Qahar. Siapa kita? Kalau saya bilang siapa kita, BWILS, NKRI, harga mati, Pancasila Jaya, Nusantara itu Nusantara milik kita. Yang terakhir Wali Songo, panutan kita. Paham ya? Diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, Wali Songo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Kepada segenap jajaran pengurus DPD Dewan Pimpinan Daerah Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah, yang kebetulan para senior kita yang ada di depan ini yang senantiasa kami hormati, kepada para sahabat-sahabat, anggota dan pasukan Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi yang kami banggakan. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat bermuwajah, kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan pertemuan dan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa membawa manfaat, membawa berkah, dan yang paling penting membawa kemenangan perjuangan Wali Songo Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya para sahabat-sahabat sekalian yang kami banggakan, sesuai dengan undangan yang kami beri, yang edarkan, bahwa pertemuan kita pada malam hari ini agendanya adalah koordinasi dan konsolidasi. Yang pertama yang harus kita koordinasikan yang berkaitan dengan rencana dan program PWILS Kabupaten Banyuwangi, yang mana semua kita tahu bahwa hari ini eskalasi situasi dan kondisi yang berkaitan dengan fenomena nasab bukan menghangat lagi, akan tetapi sudah meletup. Meskipun letupan ini masih belum terlalu besar, akan tetapi ini sudah meletus. Seperti yang kita ketahui bersama, pada tanggal 23, mohon maaf sebelum nanti waktu saya berikan kepada para senior, kami memberikan prolog dulu ya. Kemarin tanggal 23 Agustus 2025 kita semua tahu telah terjadi tragedi, telah terjadi bentrok Juli 2025 telah terjadi bentrok antara PWILS dengan FPI di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Tentu saja kita sangat prihatin, apalagi mohon maaf kebetulan 2 orang korban yang hari ini kritis itu adalah dari pihak PWILS. Dan sekali lagi, kalau udah ngomong urusan pasukan dan gesekan, kita itu masih kalah 3 senior.
Mereka itu sudah raja tega. Sementara kita masih didoktrin kita harus mengikuti akhlak Wali Songo, kita harus mengikuti etika adab Wali Songo dan lain sebagainya. Sehingga pada saat kejadian itu kebetulan saya semalam suntuk tak tidur karena saya harus monitor. Kebetulan kami berada dalam satu grup, dalam grup Senopati. Jadi nanti ini yang biar disampaikan oleh Ketua PWI yang berkaitan dengan Diklat, pendidikan dan pelatihan. Nah kebetulan kemarin DPP itu mengadakan pelatihan instruktur, ya, pelatihan instruktur, dan dari Kabupaten Banyuwangi terkirim 4 setelah mengikuti pelatihan instruktur itu mendapat gelar sebagai julukan Senopati. Jadi kalau di PWILS saya, Pak Muklis dan Pak Haji Sodik itu sudah punya julukan Senopati. Nah nanti kita akan mengadakan diklat. Kalau diklat itu di tingkat wilayah provinsi, nanti julukannya Manggala. Kalau diklat itu dilaksanakan oleh DPD tingkat kabupaten, itu julukannya Jala Yuda. Jala itu net, jaring, Yuda pasukan. Jadi kita menjaring pasukan. Nah biar nanti terkait itu akan disampaikan oleh Ketua PWILS Kabupaten Banyuwangi. Saya lanjutkan yang berkaitan dengan Pemalang. Jadi pada saat itu kita selalu didoktrin, jangan ada yang bawa senjata tajam, jangan sampai ada gesekan dan lain sebagainya. Negosiasi beberapa kali tidak ada titik temu, sampai ada puluhan kali negosiasi. Sehingga pada saat itu teman-teman PWILS sempat merangsek ke acara pengajian untuk melakukan nego. Nah di tengah-tengah negosiasi itulah sahabat-sahabat kita PWILS diserbu dengan menggunakan batu dan senjata tajam. Sehingga korban yang paling kritis itu adalah dari PWILS. Sementara kondisi seperti ini telah diputarbalikkan telah diputarbalikkan fakta oleh para FPI dan Habaib. Sehingga seolah-olah PWILS yang menyerang, seolah-olah PWILS yang membawa senjata tajam. Padahal pada saat itu PWILS hanya menggunakan tangan kosong. Kalau toh menggunakan senjata hanya pentungan yang ditemukan di tengah jalan atau di kebun-kebun masyarakat. Sebenarnya korban yang banyak itu justru dari pihak FPI. Dari pihak FPI itu 15 lebih korbannya, dari kita 9. Cuman bedanya kalau FPI korbannya itu cuma luka-luka apa? Pukulan kayu, bambu dan lain sebagainya. Sementara yang dari PWILS itu lukanya karena kena tebasan senjata tajam. Sehingga hari ini masih ada 2 yang sangat kritis, yang dari Wonosobo yang bernama Pak Saian itu, dan dari Pekalongan yang namanya Dimyati. Sampai saat ini masih kritis. Nah, jadi pada saat itu kita diserang, itu kita sempat mundur sahabat-sahabat sekalian. Nah, begitu kita mundur sana kehabisan batu, baru kita melakukan serangan balik. Pada saat itu pasukan FPI itu sudah mundur, sudah lari terbirit-birit. Cuman pada saat mau dikejar, disitulah dihadang oleh pasukan Brimob. Andai kata waktu itu tidak dihadang oleh Brimob, saya yakin panggung itu akan roboh. Karena apa? Secara kuantitas jumlah kita lebih besar. Waktu itu PWILS sekitar 4.000, sementara FPI cuma 750. Cuman bedanya mereka membawa senjata tajam, mereka membawa batu, kita hanya tangan kosong dengan pentungan. Yang kedua, pada saat terjadi serangan itu, anggota PWILS itu banyak yang nggak siap, Pak. Jadi hanya beberapa sekitar 300 yang di depan itu, yang lain di belakang. Jaraknya jauh, sekitar 100 meter. Nah, 300 meter itu dari tempat transit ke acara. Kalau pada saat terjadi kerusuhan itu, pasukan yang sudah merapat dengan pasukan yang diserang itu sekitar 100 meter. Jadi 300 dikepung orang 750 bawa senjata tajam. Dan jujur, Pak, anggota FPI mengakui bahwa
Laskar Sabilillah banyak yang kebal. Coba bayangkan pada saat itu, kalau Laskar Sabilillah tidak kebal, Pak, yakin habis, Pak. Mereka sangat kejam, sangat sadis, Pak. Nebasnya wis ngawur, wis kejam itu. Bahkan yang dari Pekalongan itu ditebas dari belakang, kena matanya sini, jatuh di selokan, masih dihantam batu, Pak. Artinya ini menjadi sebuah pembelajaran. Sesuk lek wis ngomong urusan perang, nggak usah pakai rasa, nggak usah gawe rasa. Ya, lek wis perang, lek gak mat hukum perang itu kalau tidak dibunuh ya membunuh, itu aja yang benar sudah. Daripada kita jadi korban. Nah, setelah framing yang sedemikian rupa seolah-olah yang menyerang jamaah pengajian PWILS dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah animo masyarakat, respon masyarakat karena tahu di situ FPI, di situ ada Habib Rizik yang selalu menjadi itu, yang selalu provokatif, yang selalu mengadu domba, yang telah mengobarkan genderang perang dan lain sebagainya, sehingga tidak terlalu negatif lah untuk PWILS. Selanjutnya para sahabat-sahabat sekalian, dengan kejadian itu, hari itu Pak senior, mohon maaf, banyak Pak yang telepon ke saya. Pak, itu kalau sampai terjadi apa-apa sudah kita siap ikut perang. Wis tak wakopno wis nyawaku. Dia bilang sama saya gitu. Banyak, tapi tidak termasuk pasukan, ini masyarakat umum. Banyak yang kontak saya bilang begini. Tidak bisa begitu Pak, PWILS ini organisasi. Organisasi itu ada aturan mainnya, organisasi itu ada ketentuannya. Cuman ya tak batin. Lek panci wani tenan, kalau memang kepingin eksekusi muhibin utawa gaib, ya aja pamit. Moro-moro sikat dari ngono ilang malah gak apa-apa. Lek pamit mesti gak oleh ya. Semangat ya. Siapa kita? PWILS.